Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? I hope all of you always in a good condition. Amin. Miss berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Okay, let's open our class by reciting basmalah. Marilah kita bersama-sama membaca bismillah untuk membuka pelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn about chapter 2 by Miss Farida, our school. Nah, hari ini kita akan belajar chapter 2 tentang sekolah kita. Oke. Di chapter 2 ini, anandaku semua diharapkan mampu menghitung benda yang ada di sekitar sekolah. Ya, jadi di chapter 2 ini kita fokus pada angka. Oke, my students, pada pelajaran 2 atau chapter 2 ini ada 4 aspek yang akan kita pelajari. Yang pertama, listening, speaking, reading, and writing. Aspek mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Okay, students? Are you ready? Nah, di aspek yang pertama, yaitu aspek listening. Listening itu apa? Mendengar. Listening itu mendengarkan. Nah, di sini anandaku diharapkan mampu merespon ungkapan sederhana untuk menghitung jumlah benda di sekitar sekolah. Jadi, di aspek listening ini anandaku semua diharapkan bisa merespon. Nah, sebelum merespon kita harus memperbaiki pendengarannya, memperbaiki mendengarkannya. Oke. Next, listen and repeat. Dengarkan dan ulangi. Nah, sini sudah diperhatikan ya. Sini ada angka 0 sampai 100. Nah, dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sini ada angka 1 sampai 10. Miss Farida yakin semua sudah hafal ini. Ini pelajaran kelas berapa? Kelas 1. Nah, selanjutnya di kelas 2 dan kelas 3 kita belajar belasan dan puluhan. Nah, diperhatikan ya. Di sini ada angka 11, 12, 13, 14, 20, 30, 40, 45, 50, 70, dan 100. Nah, diperhatikan penulisan dan penyebutannya ya. Untuk 11, 11, 12, 13, 14, 20, 30, 40, 45, 50, 70, and 100. Nah, itu tadi penyebutannya. Nah, diperhatikan ya penjelasannya di bawah ini. Perhatikan ini. Untuk angka belasan, semua akan berakhiran tin. Kecuali 11 dan 12. Sudah? 11 dan 12. Untuk 13 sampai 19 nanti semua berakhiran tin. Sedangkan untuk angka puluhan 20, 30 semua akan berakhiran ti. Oke? Nah, diperhatikan penjelasannya. Nah, di sini ada angka 11 dan 12. 11, 12. Dilihat ya penulisannya. Nah, di sini Miss berikan satu contoh untuk
angka satuan, belasan, dan puluhan. Perubahan penulisannya, penyebutan, dan cara bacanya. Untuk angka 3 itu dibaca tree. Nah, itu untuk satuan. Untuk belasannya dari 3 ke 13. 13 itu dibaca 13. Nah, tadi Miss sudah jelaskan ya. Semua belasan, angka belasan kecuali 11 dan 12 berakhiran tin. Oke, do you understand? Belasan. Nah, selanjutnya di angka puluhan. 30. Dibaca tirti. Nah, di sini ada akhirnya. Akhirannya ti dari satuan, belasan, dan puluhan. Oke, ini satu contoh perubahannya. Nah, diperhatikan dari angka 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk penyebutannya di belasannya itu 14, 15, 16, 17, 18, 19. Itu untuk belasan ya. Ini tadi penjelasan Miss Farida, semua berakhiran tin. Kecuali 11 dan 12. Nah, untuk puluhan dari 30 sampai 90. 30, 40, 50, 60, 70, 18, 90. Oke? Oke, diperhatikan ya penulisannya. Do you understand? Oke, Miss yakin semua sudah mengerti. Sambil melihat penjelasan Miss Farida, bisa dibuka bukunya. Ya, di chapter 2 bagian listening. Di situ sudah ada. Selanjutnya, next. Untuk puluhan dan satuan. Maksudnya Miss puluhan dan satuan, contoh 33. Nah, puluhannya berapa? Puluhannya itu adalah 30. Nah, bahasa Inggrisnya 33 apa yuk? Nah, puluhannya dulu yang disebutkan atau dituliskan, kemudian ditambahkan dengan satuan. 30 itu 30. Nah, 33 dibaca 33. Nah, sudah ya, dilihat ya, 33, 30-nya 30. Nah, ditambahkan satuan 3. Oke, jelas? Nah, contoh kedua, diperhatikan untuk angka 70. 70 bahasa Inggrisnya 70. Nah, kalau ditambahkan 5, 75. Nah, penulisannya gimana? Penulisannya itu adalah 75. Jadi satuannya langsung ditulis. Nah, sudah jelas? Jadi, sekarang di kelas 3 kita belajar puluhan dari 21 sampai 100. Tapi harus diingat juga angka 1 sampai 9. Ya? Understand? Oke, next. Pada aspek kedua, yaitu aspek speaking, berbicara. Nah, di sini anandaku sekalian diharapkan mampu menggunakan ungkapan untuk menghitung jumlah benda di sekitar sekolah. Jadi, di aspek speaking ini anandaku semua sudah bisa berbicara dalam bahasa Inggris, bisa menunjukkan jumlah benda, bisa bercakap, menanyakan jumlah benda, tentunya dalam bahasa Inggris. Oke, di sini Miss Farida sudah berikan 2 contoh dialog. Dialog pertama, diperhatikan. Nah, ini muncul gambar apa?
Yo, gambar apa itu? Warnanya ungu. Nah, ayo gambar apa ini? Gambar kursi. Gambar kursi dan angka 45. Nah, berapa kursinya? 45 itu Miss tuliskan di situ untuk jumlah kursinya. Kursinya ada 45. Yo, bahasa Inggrisnya kursi apa? Chair. Benar, Anandaku hebat semua. Nah, karena jumlahnya banyak, tadi kursinya ada berapa? Ada ya 45. Jadi kata bendahnya ditambahkan huruf S karena lebih dari 1. Dibaca apa? Chairs. Oke, hebat. Nah, contoh dialognya, perhatikan. Ya, diperhatikan contoh dialognya. Ini ya contoh dialognya. Yang pertama, menanyakan kursinya. How many chairs are there? Berapa banyak kursi di sana? Nah, perhatikan penambahan huruf S dan penggunaan kata are. How many chairs? Nah, kalau Anandaku menulis how many chairs itu salah karena kursinya berapa tadi? Kursinya 45, banyak, lebih dari 1. How many chairs are there? Berapa banyak kursi di sana? Nah, dijawab there are 45 chairs. Terdapat 45 kursi. Nah, how many chairs are there? Tadi ada berapa kursi? Ada 45. There are. Nah, dialog yang kedua. Situ ada gambar apa yang muncul? Ayo, gambar apa yang muncul? Gambar anak perempuan yang cantik. Ayo, gambar anak perempuan yang cantik. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 23, Miss. Nah, ayo anak perempuan bahasa Inggrisnya apa? Girl. Oke. Tadi seperti kursi. Kalau jumlahnya banyak ditambahkan huruf S. Jadi dibaca girls. Oke. Nah, contoh dialognya. How many girls are there? Berapa banyak anak perempuan di sana? Nah, harus ditambahkan huruf S ya girls-nya. Dijawab, there are 23 girls. Ada 23 anak perempuan. Nah, penggunaan kata there are karena lebih dari 1 anak perempuan. Ada 23 anak perempuan. Oke. Nah, nanti contoh speakingnya juga ada beberapa dialog yang sudah ada di buku paket sambil melihat contoh yang Miss Farida paparkan di video ini. Oke. Nah, next. Aspek yang ketiga tadi adalah aspek reading. Aspek reading itu adalah kemampuan membaca. Di sini Anandaku semua diharapkan mampu memahami kalimat sederhana tentang angka. Jadi setelah kita pelajari chapter 2 ini, kita sudah bisa memahami kalimat sederhana tentang angka. Nah, di sini Miss Farida berikan satu bacaan tentang Anaya School. Anaya School. Sekolah Anaya, sekolahnya Anaya. Oke, Miss Farida bacakan kalimatnya, nanti diikuti dari rumah ya. Anaya School is modern. There are 20 classrooms, 1 library, 2 rooms for teacher, 1 room for the headmaster, a medical center, and a canteen. Nah, di sini Miss Farida sudah bacakan satu bacaan tentang sekolah Anaya. Ini cuma satu paragraf ya, bisa dibaca selengkapnya di buku paketnya. Nah, supaya kita lebih paham, lebih bisa membacanya dengan baik,
Langkah bagusnya kita tahu artinya dulu. Apa sih yang Miss Farida bacakan tadi? Nah, yo dilihat. Nah, Miss Farida bacakan ya. Anaya School, sekolah Anaya. Anaya School is modern. Sekolah Anaya modern. There are 20 classrooms. Ada 20 ruang kelas. 1 library, 1 perpustakaan. 2 rooms for teacher, 2 ruang guru. 1 room for the headmaster, 1 ruang untuk kepala sekolah. A medical center and a canteen. 1 UKS dan 1 kantin. Sudah dimengerti? Do you understand? Oke. Nah, supaya kita bisa membaca dengan baik, bisa membaca kalimat per kalimatnya, lebih bagus kalau kita tahu artinya dulu, ya. Jadi, ini sudah disiapkan 1 paragraf. Ada paragraf selanjutnya di buku paket ya, bagian reading. Bisa setelah melihat video Miss Farida, bisa dibuka kembali buku bahasa Inggrisnya ya, bagian reading. Oke. Next, aspek yang terakhir yaitu aspek writing. Ayo, writing, menulis. Di sini anandaku semua diharapkan mampu menuliskan ungkapan sederhana tentang angka dalam bahasa Inggris. Jadi, tadi sudah mendengarkan penyebutan angka, sudah bisa berdialog, sudah bisa membaca. Nah, sekarang aspek yang terakhir yaitu aspek writing, menulis. Nah, oke. Next, sebelum kita membuat kalimat tentang angka, kita harus tahu dulu dan kita harus memahami dulu. Tadi apa? Ada there are untuk banyak. Nah, di sini ada 2, there are dan there is. Nah, diperhatikan. There is artinya ada. There are artinya ada. Oke? Nah, di sini komis sama-sama artinya ada. Nah, there is dan there are sama-sama artinya ada, tapi penggunaannya beda. Nah, untuk there is menunjukkan 1 benda. Sedangkan untuk there are digunakan untuk menunjukkan lebih dari 1 benda. Oke, tadi contoh dialognya apa? Masih ingat enggak? There are 20. There are. Tadi contoh dialognya apa? Kursi. Yang kursi tadi jumlahnya berapa? 45. Nah, there are 45 chairs. Nah, menggunakan there are itu lebih dari 1 benda. Nah, nih diperhatikan contoh kalimatnya supaya lebih jelas. Nah, di sini ada kalimatnya. Perhatikan ya. There is 1 chair. There are 30 chairs. Ayo, penggunaan kata there is dan penggunaan kata there are. There is apa tadi? Menunjukkan 1 benda. There are menunjukkan lebih dari 1 benda atau menunjukkan banyak benda, dan kata bendanya harus dituliskan huruf S terakhirnya. Chairs. Oke, do you understand? Next. Contoh kedua. There is 1 student. There are 34 students. Nah, nih contoh kalimatnya. Penggunaan kata there is dan there are. Ya. There is 1 student. Ada 1 siswa. There are 34 students. Ada 34 siswa. Jadi
Intinya apa tadi? Penggunaan kata there is dan there are. There is untuk satu benda, there are untuk lebih dari satu benda. 2K atau 100 itu lebih dari satu ya. Jadi menggunakan kata there are. Dan di kata bendanya. Nah, di kata bendanya harus ditambahkan huruf S. Ya, kalau banyak. Oke. Nah, sebelum Miss Farida tutup pelajaran hari ini, kita review dulu. Tadi apa? Listening, mendengarkan. Sudah bisa mendengarkan penyebutan angka dalam bahasa Inggris. Yang kedua, reading. Sudah bisa membaca. Sudah bisa membaca kalimat yang menunjukkan jumlah angka. Yang ketiga, sudah bisa speaking, sudah bisa berbicara, sudah bisa berdialog tentang kalimat atau ungkapan menunjukkan angka. Dan yang terakhir tadi, writing, sudah bisa membuat kalimat yang menunjukkan angka. Tentunya fokus pada penggunaan there is dan there are. Oke, students, pelajaran kita cukup hari ini. If you find some mistakes, I'm so sorry and thank you so much for your great attention. Miss Farida berterima kasih atas perhatiannya. Pesan Miss, tetap patuhi protokol kesehatan, rajin beribadah, tetap di rumah, tetap semangat belajarnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.